agenda kita juga bisa terjadwal dengan baik. Hari ini mungkin kita lebih banyak pada koordinasi awal ya, untuk menyamakan persepsi terlebih dahulu dan beberapa hal yang mungkin bisa kita sama-sama sepakati untuk suksesnya pelaksanaan kegiatan yang sudah diberikan mandatorinya kepada PT Madep. Di sini perwakilan dari PT Madep nanti mungkin karena Pak Teguh nggak ada nanti Bapak ya, ya boleh ya. Mungkin dari silakan Dani berkenalan dulu lah masing-masing. Silakan dari office manajernya dulu nih sebagai perwakilan dari. Oh ini perwakilan dari mana? Oh manajer. Oh PM ya, iya sorry. Ya silakan. Masih di mute, Pak. Audio masih di mute, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Gofur. Perkenalkan, nama saya Arif Budiono. Saya di proyek ini bertindak sebagai EPM yang mewakili manajemen Madep. Nanti yang akan mengurusi masalah pengadaan office. Nah, untuk office rencananya sudah sudah didapatkan, yaitu di daerah Samali, Prof. Samali, Jalan Samali, di Pasar Minggu. Masuknya sih Jaten ya, Jaten. Saya kira sementara itu perkenalan dari saya. Selanjutnya mungkin akan dilanjutkan ke Office Manager Mbak Sinta. Silakan Mbak Sinta. Dari sini aja. Assalamualaikum, selamat pagi. Perkenalkan, saya Sinta Sumarsono. Di sini saya designation saya sebagai Office Manager. Saya membackup Pak Arif untuk dari bidang administrasi perkantoran, memastikan bahwa proyek berjalan running smoothly dari segi administrasi dan recording in keuangan. progress. Sementara itu dulu dari saya. Nomor HP saya sudah ada di grup. Feel free to contact me untuk menanyakan beberapa hal. Nanti saya konsultasikan lagi ke Pak Arif kalau saya belum bisa jawab. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Arif dan Bu siapa? Bu Sinta. Oh di sini dapat kue ya, kalau di Zoom nggak dapat kue, jadi ya nanti kuenya di email aja atau dilihat dari apa yang kita rasakan. Bapak Ibu, kita santai aja ya, karena ini masih rapat pendahuluan. Beberapa waktu lalu kami diundang juga untuk menyiapkan berbagai hal, termasuk berkoordinasi dengan LMS-nya. Kita sebagai content management untuk mengembangkan materi-materi dalam bentuk video terutama dan narasi untuk melakukan revisi terhadap modul yang sudah ada maupun modul yang akan dibuat kemudian berdasarkan hasil identifikasi dan pemetaan kebutuhan terhadap modul yang akan disusun. Memang ada beberapa hal yang mungkin nanti menjadi perhatian kita bersama ya, terutama untuk menyempurnakan modul yang sudah ada disesuaikan dengan Kemendagri, karena modul yang sudah ada sekarang ini basisnya lebih pada kebiasaan melakukan aktivitas pelatihan tanpa melalui identifikasi terhadap prosedur penyusunan modul yang atau bahan ajar atau yang sesuai dengan ketentuan. Memang ada 3 hal ya
yang akan dilakukan. Tapi mungkin ini sebelum lanjut, ada baiknya kita berkenalan dulu. Saya pengen tahu dulu nih kekuatan kita sebenarnya sampai di mana sih, supaya nanti kita koordinasinya bisa lebih enak, termasuk juga nanti penugasan terkait dengan administrasi. Tentunya nanti diwakili oleh Pak Arif ya sebagai PM. Kemudian nanti untuk hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan office oleh Bu Sinta. Yang jelas tanggung jawab kita ada pada output, termasuk juga penyiapan bukti-bukti yang harus kita pertanggungjawabkan di World Bank gitu ya. Biasanya kalau tenaga ahli itu logbook, kemudian aktivitas dokumentasi dan lain sebagainya. Mungkin saya ingin tahu dulu lah ya, kita berkenalan dulu lah ya. Kalau saya kan mungkin, mudah-mudahan Bapak Ibu udah kenal sedikit tentang saya. Saya sendiri kebetulan ditugasi oleh PT Madep sebagai tim leader untuk kegiatan ini, ya, terutama untuk berkoordinasi secara langsung dengan tim pengembang lainnya dan dengan pemberi kerja, agar supaya pelaksanaan pekerjaan ini bisa sesuai dengan output yang memang menjadi tugas kita bersama. Dan tentunya ini nanti pertanggungjawabannya ke World Bank. Kita harus betul-betul memastikan setiap pertanggungjawaban itu bisa dibuktikan dengan baik, ya, sesuai dengan jumlah dan mutu yang memang diinginkan oleh Kemendagri sebagai representatif dari World Bank ya, yang mewakili atau yang menerima bantuan untuk bisa melaksanakan pekerjaan ini. Ini pekerjaan yang cukup mulia ya, karena ini nantinya akan digunakan oleh aparatur desa di seluruh Indonesia supaya pembelajaran yang mereka lakukan itu bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan apa saja gitu ya. Konsep dari pembelajaran saat ini. Oh, ini ada Mas Iqbal. Oke, mungkin kita sharing informasi masing-masing terlebih dahulu ya. Silahkan dari siapa dulu yang boleh, atau saya ini aja lah, saya urut dari display yang ada di ini saya dulu ya. Nanti satu dari Zoom, satu dari sini. Sini kan ada berapa orang nih? Ada 4 orang ya. Nah, ada 4 sama tenaga ahli mungkin dari administrasi ada 3 orang. Tadi 2 sudah menyampaikan, Bu Sinta dan Pak Arif. Saya dari pojok kiri yang ada di display saya dulu ya, Zoom saya. Dari Pak Antonius Gentur. Silakan Pak Antonius. Selamat pagi Bapak-Bapak semua. Terima kasih diizinkan bergabung. Perkenalkan, nama saya Antonius Gentur. Di sini posisi saya sebagai graphic designer dan animator. Mungkin sekian informasi mengenai diri saya. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan. Terima kasih. Pak Antonius animator ya? Ya, betul Pak. Animator. Kan gini ya, mungkin kita sedikit aja dulu ya. Kita belum tahu nanti apakah formatnya dalam bentuk full animator atau kombinasi dengan footage atau ya full footage dan lain sebagainya. Tapi yang jelas nanti ada beberapa hal yang harus kita siapkan sebagai mock up terlebih dahulu. Kemudian nanti kita mintakan persetujuan dari pemberi kerja, mereka yang akan memilih dan mereka yang kemudian nanti akan memberikan arahan-arahan. Oh, baiknya seperti ini dan seterusnya. Tapi sebelum ke arah sana nanti kita mungkin menyiapkan terlebih dahulu ya, Pak Antonius Gentur juga nanti dalam animasi bolehlah kemudian membuat talent terlebih dahulu, misalkan apakah dicirikan dengan aparatur desa misalkan, ataukah punya talent-talent atau nanti menggunakan talent-talent dari aplikasi yang sudah menyediakan talent di dalam aplikasi itu sendiri. Misalkan kalau menggunakan Python, Duton, atau Canva, atau mungkin bikin sendiri pakai Illustrator dan lain sebagainya. Silahkan nanti diskusinya kita berlanjut ketika kita sudah mulai masuk kepada arah pada pembuatan kontennya. Terima kasih Pak Antonius. Tinggal di mana Pak Antonius? Saya di Jatiwaringin Pak. Pondok Gede. Oh, Jatiwaringin. Asapiah. Kalau biasa menggunakan apa Pak untuk bikin animator? Animasi. Saya pakai After Effects Pak. Adobe After Effects. Oh,
Ya. After Effects. Biasanya kalau pengerjaannya lama atau enggak tuh? Kalau menggunakan yang berarti kan harus bikin dulu atau menggunakan di After Effects udah ada talent juga, udah ada aset. Kalau biasanya Pak, kita studi karakter dulu pembuatan aset itu dari awal. Studi karakternya, lalu kita mulai dari scriptwriter-nya sudah siap, skripnya bagaimana, kita terjemahin, baru kita buat stylomatic sebelum kita running ke animasi, Pak. Kan gini ya, ini kan sebenarnya loadingnya juga nggak terlalu. Jadi kita masih punya waktu untuk meng-exercise kira-kira studi terhadap karakter ataupun aset yang akan kita simpan dari berbagai karakter yang akan kita tampilkan. Mungkin dibuat ininya dulu boleh Pak, dari riset ini Bapak ya, misalkan nggak usah terlalu dalam gitu ya. Mungkin misalkan gini, oh kita nanti akan digunakan di desa gitu ya. Kira-kira profil-profil desa itu yang mewakili Nusantara itu seperti apa, dibuat catatan-catatannya, naskahnya. Kemudian boleh juga kalau seandainya nanti Bapak sempat untuk membuatkan model-modelnya, nanti baru kemudian kita akan mintakan persetujuan ke Kemendagri. Jadi kita yang terlebih dahulu proaktif, karena kalau kita khawatir kalau kita terlalu lama meminta masukan dari mereka, lama nanti kerjanya. Misalkan kira-kira seperti apa, oh masukannya banyak, pasti mereka pengen begini, begitu, dan lain sebagainya. Lebih baik kita peta komple aja. Ini seperti ini, modelnya mewakili Kemendagri, juga mewakili aparatur desa, tidak bersifat apa namanya tendensius, sektarian atau pokoknya lebih mewakili Nusantara dan tidak mewakili satu budaya tertentu gitu. Misalkan, oh ini karena yang bikin orang Jawa jadi karakternya Jawa misalkan gitu ya. Jadi silahkan nanti Bapak bikin itu ya, seperti apa, nanti bisa kita segera mintakan persetujuan. Oke, terima kasih Pak Antonius. Silahkan berikutnya. Ya, gimana Pak Antonius? Saya mau bertanya, sebelumnya di tim Ya. ini scriptwriter dipegang oleh siapa ya Pak? Buat Gimana Pak? Scriptwriter dipegang. Nanti kita ini Pak, saya juga masih mau mencari satu-satu nih, memperkenalkan scriptwriter-nya siapa, VO-nya siapa, dan editor akhirnya siapa. Mungkin kita ini dulu ya, kita lihat dulu satu persatu. Perkenalan dulu, baru nanti kita tahu ternyata petanya seperti ini. Silahkan berikutnya Pak Mudaris Ali Masyud. Baik, Pak Gofur. Suara saya terdengar silakan, baik. Pak. Suara saya terdengar baik ya, insya Allah. Iya, dengar Ya. Pak, silakan Pak. Nama saya Mudaris dan saya kebetulan nanti untuk proyek ini nanti berharap bisa mendampingi Pak Gofur. Saya sebagai tim leader. Nah, saya ini merupakan pertemuan saya yang ketiga. Yang pertama kemarin di hotel di Asyari kemarin. Saya walaupun datang terlambat. Kemudian saya kemarin ikut Zoom yang dengan Kementerian Desa kemarin, dan yang ini yang ketiga. Nah, terkait dengan pengalaman saya, terutama terkait dengan pekerjaan ini, utamanya saya adalah pada andragogi, pendidikan orang dewasa. Jadi saya melihat LMS ini adalah sebetulnya merespon atau memfasilitasi pendidikan orang dewasa. Nah, oleh karena itu nanti saya juga akan lebih banyak belajar terkait dengan pendidikan orang dewasa dan media LMS ini, Pak. Terima kasih. Saya kira sementara itu nanti kita bisa lebih lanjut, Pak. Baik, Pak Mudaris, nanti kita sesuaikan juga ya penugasannya dengan target-target yang memang harus kita dahulukan seperti apa. Karena kemarin kami dapat informasi yang akan didahulukan ada sekitar 8 modul, tapi judulnya apa, temanya apa, kami belum dapat. Nanti mungkin Pak Arief bisa ini ya, Mas Iqbal bisa dicoba dilakukan pendekatan ke ini ya, tim apa namanya, ke Pak ini ya, ke Pak siapa? Pak Tiar ya, untuk bisa mendapatkan informasi mengenai
bahan dasar awal terlebih dahulu yang akan kemarin atas arahan direktur ada sekitar 8. Nah, kan gini ya, 8 modul itu kita juga belum tahu dari satu modul itu mau kita buat berapa video gitu ya, berapa video dan durasi dan lain sebagainya. Nah, ini kan penting karena kalau satu modul itu ada banyak tema, ada banyak bab, apakah itu kita buat ke dalam satu video itu kan mungkin akan lama gitu ya, orang nggak akan bosen dengarnya. Apakah nanti dibuat dalam segmen-segmen tertentu sesuai dengan pokok bahasan dan lain sebagainya, nanti kita diskusikan. Saya juga nanti perlu melihat kedalaman dari materi dan tentunya materi itu harus kita revisi terlebih dahulu karena kemarin setelah saya pelajari eh, modul yang dibuat itu belum mengikuti Permendagri tentang penyusunan perangkat pembelajaran pemerintahan dalam negeri ya. Itu kan ada 3 keluaran yang harus disusun oleh setiap pengembang modul di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Ya, nah itu. Oke, terima kasih Pak Mundaris. Berikutnya Pak Handoko, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya Pak Gofur. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak-bapak semua. Sekarang Waalaikumsalam. di dalam tim ini saya sebagai voice over untuk mengisi suara. Demikian dari saya, mungkin ada beberapa pertanyaan sih sebenarnya Pak Gofur, tapi apakah nanti ada sesi sendiri atau bagaimana? Pertanyaannya kalau menyangkut masalah administrasi, ntar tanya Pak Harif sama Mas Iqbal sama Bu Sinta. Oh, bukan, Tapi kalau secara substansi teknis boleh nanti kita sebenarnya. diskusi di sini. Teknis, Ya, gini. untuk teknis. Oke, Pak Handoko mungkin sebelum melangkah lebih jauh kita ya, mungkin saya kemarin sudah sampaikan, nanti kita akan menyampaikan contoh voice over. Saya belum tahu Ya. di sini ada berapa voice over kita, tapi mudah-mudahan mewakili laki dan perempuan ya. Kan yang laki berarti kan saya baru tahu Pak Handoko nih. Nanti mungkin Pak Handoko boleh kalau ada contoh-contoh Pak Handoko, terutama di Kementerian Dalam Negeri atau bikin mungkin nggak usah lama-lama, sekitar berapa ya 30 detik lah pembukaan terus menyampaikan. Nanti contoh voice itu akan kami sampaikan terlebih dahulu. Kira-kira apa namanya arahan-arahan untuk melakukan penyempurnaan terhadap apa namanya voice over. Kalau Pak Andoko sendiri udah biasa ya untuk voice over ya? Ya, sudah sih cukup lama, saya dari tahun 90-an. Oh, iya ya. Berarti kan suaranya udah tak asing lagi ya. Kalau kadang-kadang ada yang suaranya kalau nggak pernah voice over ngomong bagus nih, tapi begitu direkam cempreng. Tapi mudah-mudahan Bapak udah karena udah lama, jadi secara teknis udah nggak diragukan lagi lah ya. Kalau ada contoh-contoh boleh juga sih Pak. Tapi Ya, maksudnya ya. udah Mas Iqbal ya, udah di ini ya, udah disampaikan kan. Gimana Pak Andoko, silakan. Paling ada beberapa pertanyaan. Pertama kan Ya. untuk masalah ini kan koordinasi juga. Saya perlu tahu secara ini nanti itu segmen kita kemana, berapa usianya, itu kan juga mempengaruhi. Terus Ya. platformnya yang dipakai apa saja, karena itu akan mempengaruhi teknis nanti pengeditan audio, berapa frekuensi yang diperlukan dan segala macamnya itu sangat dibutuhkan. Jadi itu saya belum di briefing secara detail mengenai teknis itu. Jadi itu yang saya butuhkan sebenarnya. Mungkin nanti bisa dijelaskan lebih lanjut. Itu saja sih dari saya. Ya, baik. Terima kasih Pak Andoko. Jadi segmentasi kita itu aparatur desa, dari mulai kepala desa, kemudian sekretaris desa, kemudian juga BPD ya, Badan Permusyawaratan Desa, dan yang jumlahnya sangat banyak tentunya. Tapi umumnya ya aparatur desa dah, masyarakat dan aparatur desa yang nanti akan bisa menerima baik yang sedang sekarang ini maupun nanti yang mereka akan menjadi kepala desa, menjadi aparatur desa, menjadi BPD, atau mungkin masyarakat lainnya yang berkepentingan, yang merasa perlu untuk mendapatkan pengembangan kompetensi tentang desa gitu ya. Jadi lebih banyak memang orang dewasa semua. Jadi tidak ada segmentasi anak sekolah dan lain sebagainya. Tapi sebagai bahan ajar bisa saja nanti ini disosialisasikan ke sekolah-sekolah, termasuk juga sekolah-sekolah yang di PDN lah misalkan yang
punya kurikulum terkait dengan desa ya di pemerintahan desa kan nanti mereka belajar juga tentang itu. Bisa saja nanti akses untuk mendapatkan informasi pembelajaran tentang desa itu nanti bisa kita buka seluas-luasnya dalam rancangan di LMS. Jadi kalau untuk pengaturan dan sebagainya memang belum ada Pak Handoko. Jadi bolehlah kalau seandainya kan Bapak sudah sangat ahli di bidang ini, jadi nanti kita berikan rekomendasi, misalkan frekuensinya sekian, pengaturan pengaturan back voice dengan sound gitu ya, seperti apa, kapan dia akan melakukan intonasi yang tinggi, percepatan dan lain sebagainya. Bapak bisa memberikan ya semacam tulisan-tulisan terlebih dahulu supaya nanti pada saat kita menyampaikan pemaparan berikutnya, itu ada informasi yang cukup lengkap tadi ya. Misalkan kita menyampaikan konten kita itu nanti animasinya seperti ini, talent-talentnya seperti ini, aset-asetnya seperti ini, karakter yang akan dimunculkan seperti ini, apa filosofinya karakter ini, kenapa dimunculkan seperti ini. Kemudian voice-nya adalah mewakili suara laki dan suara perempuan. Karena ini ya supaya mewakili itu semua gitu ya. Karena tidak ada segmentasi anak, jadi mungkin voice over-nya juga tidak kita arahkan kepada pengisian suara untuk anak. Videonya juga nanti kita akan buat mungkin ya. Saya baru belum tahu, tapi bisa saja nanti ada subtitle-nya juga gitu ya, yang bisa menjangkau mereka yang terutama dari teman-teman yang berkebutuhan khusus, orang-orang berkebutuhan khusus ya yang tidak bisa mendengar, tapi dia bisa membaca. Sehingga nanti sasarannya aparatur desa yang kebetulan punya masalah di pendengaran, itu nanti bisa membaca di subtitles di kontennya gitu. Nah itu mungkin yang beberapa yang akan kita tawarkan. Ya. Gitu Pak Handoko ya. Nanti diskusi baik, kita. terima kasih Pak Gofur. Ya, nanti tolong dibuatkan juga ya kira-kira spesifikasi teknis yang menurut Pak Handoko yang sebagai ahlinya di bidang itu bisa kita sarankan. Tapi poinnya adalah jangan sampai juga terlalu memberatkan kita gitu ya. Kenapa seperti ini? Karena inilah yang paling bisa kita jangkau dari sisi spesifikasi teknis. Misalkan sebaiknya frekuensinya seperti ini. Jangan-jangan nanti di desa-desa itu nggak punya peralatan yang mendukung frekuensi itu misalkan. Nah, contoh ya, tapi saya nggak tahu secara teknis. Tapi nanti bisa kita arahkan kepada hal-hal yang sifatnya generik. Gitu Pak Handoko ya. Ya, baik, Oke, terima kasih. thank you Pak Handoko. Berikutnya Bu Melda, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jujur ini yang pertama kali ya saya hadir di dalam pertemuan ini. Salam kenal, nama saya Melda Sari Said, panggilannya Melda. Saya masih meraba-raba juga ini sebenarnya dari interaksi di WA Group dan juga ini kok tiba-tiba saya dimasukkan ke ini. Saya sebenarnya udah agak lupa karena kan dihubungi pertengahan tahun kemarin, saya pikir jadi nggak ya gitu, taunya tahu-tahu udah masuk WA Group aja gitu. Kalau saya pribadi, saya sebenarnya profesinya pengajar ya saat ini, dosen. Sebenarnya saya dosen online, saya tinggalnya di Jakarta Selatan di Pondok Indah. Tapi saya mengajarnya di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia di Banjarmasin, juga di Institut Pariwisata Trisakti ya di Tanah Kusir. Kalau pengalaman saya yang terkait dengan penulis, saya di sini ditugasin kalau nggak salah sebagai penulis modul ya. Kalau saya nggak salah, mohon dibetulkan kalau salah. Pengalaman saya terkait dengan proyek seperti ini terakhir itu di 2019-2020 saya juga menjadi penulis modul untuk pendamping pembangunan di proyek TK SP3 Bappenas waktu itu. Dan bagian saya waktu itu adalah untuk menulis salah satu tim untuk menulis bidang pendamping pembangunan utama atau kualifikasi level 4 waktu itu.
Saya juga punya banyak pertanyaan seperti Pak Handoko ya terkait dengan penulisan modul. Apakah saya punya partner untuk menulis teman-teman yang lain penulis modul atau bagaimana dan berapa modul yang harus disiapkan dan timeline-nya itu berapa lama gitu. Lalu apakah sudah ada standar kompetensinya yang bisa dikembangkan sehingga bisa menjadi modul, kurikulum, dan silabusnya apakah kita mulai dari kurikulum ataukah kurikulum silabus sudah siap tinggal ditulis ke modul saja atau seperti apa? Itu yang pertanyaan-pertanyaan yang timbul di benak saya. Itu saja sih, saya kembalikan lagi kepada Pak Gofur. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Melda. Tadi Pak Handoko tinggal di mana Pak Handoko ya? Saya di Bekasi, Pak. Oh, Bekasi ya. Di Oke. daerah Babelan situ dekat Harapan Indah. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Handoko. Bu Emelda, jadi memang gini, eh, kita ini kan ada dua konteks pengembangan modul ya. Satu, memperbaiki modul yang sudah ada sekarang. Jumlahnya juga sedang kita identifikasi karena bisa berkembang. Kemudian juga memetakan kebutuhan modul yang akan disusun ke depan gitu ya. Jumlahnya pun juga nanti kita akan sepakati. Tapi sebagai eh, apa informasi kemarin ya, yang akan didahulukan itu ada sekitar 8 modul yang didahulukan. Tapi bisa saja nanti hasil kesepakatan berikutnya dengan Kemendagri, Pemdes ya, itu identifikasi terhadap jumlah modulnya juga sebenarnya cukup banyak juga, yang existing. Nah, ini kita belum dapat daftarnya. Nanti kalau sudah dapat daftarnya kita akan coba berbagi gitu ya, termasuk juga mempelajari. Tapi gini, dari searching yang saya lakukan, memang modul-modul yang ada ini belum mengacu kepada Kemendagri tentang penyusunan perangkat pembelajaran pemerintahan dalam negeri ya, di mana dalam ketentuan itu ada tiga pegangan yang harus dibuat oleh setiap pengembang modul di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Yang pertama adalah buku pegangan penyelenggara pengembangan kompetensi, itu isinya sebenarnya adalah kurikulum yang diturunkan dari standar. Memang mandatorinya itu untuk bisa menyusun P3DN itu harus menyusun SKKPDN-nya juga. Ini pula yang kemudian menjadi persoalan gitu ya. Karena dari sekian banyak modul yang sudah ada, yang sudah disusun di Pemdes itu memang praktis sepertinya kita belum punya SKKPDN-nya ya. Jadi kemungkinan kita akan mencoba meraba-raba untuk menyusun buku pegangan 1 dan buku pegangan 2 berdasarkan pada indikator-indikator yang coba kita kembangkan dari bab-bab yang ada di dalam modul yang sudah ada sebelumnya gitu ya. Jadi misalkan gini, perencanaan keuangan pemerintahan desa misalkan ya. Perencanaan strategi pemerintahan desa itu standar kompetensinya belum ada. Jadi kita coba nanti membuat kurikulumnya bukan dimulai dari hulunya tetapi dari hilirnya, dari modulnya. Nah, nanti kita coba gunakan bahasa yang memang dibuat formatnya sesuai dengan bahasa di kurikulum yang ada di buku pegangan fasilitator maupun atau buku pegangan pengembang kompetensi maupun buku pegangan penyelenggara kompetensi. Jadi kita susun dulu, baru kemudian kita rapihkan. Bisa saja nanti kerjanya begini. Untuk modul-modul yang sudah ada sekarang ini, kita identifikasi mana yang sudah ada standar kompetensinya. Kalau ternyata belum ada standar kompetensinya, maka kerjanya simultan. Memperbaiki modul, memutakhirkan modul, menstrukturisasi kembali sesuai dengan daftar isi sistematika yang ada di Kemendagri, sambil kita melengkapi kurikulumnya, buku pegangan penyelenggara pengembang kompetensi maupun buku pegangan fasilitator atau tenaga pengembang kompetensi gitu ya. Nah, itu kita susun seperti itu. Karena kalau enggak nanti ketika diusulkan untuk ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, pasti nanti dibalikin lagi ke kita karena harus melengkapi 3 hal itu ya. Itu Bu Melda, jadi nanti saya juga belum tahu, kemungkinan begini.
Karena jumlahnya nanti sampai sekarang memang belum fix gitu ya berapa jumlahnya. Kita juga punya keahlian yang mungkin bisa saja nggak mewakili dari apa yang mau kita tulis gitu ya. Kan bisa saja misalkan saya ahli di bidang capacity building pemerintahan desa. Tapi jangan-jangan modul tentang capacity building itu cuma satu. Padahal nanti jumlah modul yang harus disusun itu cukup banyak. Nah, sehingga pembagiannya kita buat proporsional. Dan ketika proporsionalitas pembagian tugasnya itu dilakukan, bisa saja nanti ada modul yang tidak sama sekali kita bukan ahlinya di bidang itu. Tetapi karena kita punya pengetahuan yang mencukupi dan keahlian dan pengalaman yang mencukupi dalam penyusunan modul, maka ya nanti kita akan coba sama-sama tuangkan ke dalam pembagian tugas yang merata gitu ya. Tapi sekali lagi kita menunggu informasi dari Pemdes terkait dengan berapa list modul yang akan disusun. Yang jelas ada juga modul baru. Kalau modul baru juga lagi-lagi juga sama, nanti standar kompetensinya harus kita pastikan dulu ketersediaannya. Kalau nggak ada ya kita nggak bikin standar kompetensinya, tapi kita bikin kurikulum yang kaidahnya itu mengikuti pembahasan maupun taksonomi yang ada di standar kompetensi dan seterusnya. Gitu Bu Melda ya. Jadi sementara nanti informasi yang rinci lagi kalau sudah ada arahan-arahan lebih lanjut nanti akan kami feeding. Berikutnya Pak Gus Ipul, Jombang. Kayaknya dari Jombang nih. Silakan Pak. Silakan Gus. Masih di mute. Masih di mute. Masih di mute Pak Ipul. Wah, keluar. Suaranya Pak. Atau sambil nunggu Pak Gus Ipul masuk. Oh, udah masuk lagi. Silakan Gus. Berubah tempat jadinya. Masih di mute. Suaranya Pak Gus. Udah? Siap. Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya siap. insya Allah kebagian tentang kurikulum Pak Gofur. Jadi beberapa waktu yang lalu saya hubungi Mas Teguh dimasukkan CV saya untuk proyek ini. Nanti saya ngikuti perkembangan selanjutnya seperti apa yang harus kami kerjakan, apapun yang ditugaskan ke saya, insya Allah saya menyesuaikan. Saya pernah pengalaman juga di World Bank juga di proyek lain. Sementara itu, saya nunggu arahan dari Pak Gofur dan tim leader saya. Kalau tidak salah Pak siapa ya leader saya? Lupa namanya. Demikian Pak Gofur dari saya. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Gus. Tadi sorry nggak terlalu kedengeran. Tapi poinnya nyusun modul juga Gus ya? Iya, kurikulum gitu. ya? Kurikulumnya. Ya. Kurikulumnya. Oke. Kemungkinan juga begini. Karena ada kesinambungan antara kurikulum dengan modul yang harus disusun, jadi bisa saja nanti kolaborasi pekerjaannya itu tidak bersifat atau pelaksanaan pekerjaannya tidak bisa bersifat mandiri gitu ya, tapi kolaborasi. Jangan sampai nanti karena kurikulum itu juga acuan dasarnya itu kan dari standar kompetensi. Karena standar kompetensinya belum ada, mungkin balik lagi nanti ngelihat pada modulnya gitu ya. Sehingga nanti ada kerjasama yang harusnya gitu ya dilakukan sangat baik antara pengembang modul dengan kurikulum, karena kurikulum itu nanti pada akhirnya akan membuat berdasarkan pada bab-bab yang ada di dalam modul yang sudah disusun. Nah, untuk yang baru sama ya, mungkin nanti bisa saja proses pembuatannya itu dari belakang, bukan dari awal tapi dari akhir gitu ya, dari akhir dengan mengidentifikasi bab-bab apa saja yang perlu dimasukkan untuk tema yang akan dibuat modulnya.
ya sebagai pokok bahasan yang kemudian pokok bahasannya itu bisa menjadi kriteria unjuk kerja ataupun indikator perilaku yang menjadi indikator-indikator pembelajaran, capaian pembelajaran. Nah, itu modelnya ya. Nah, sementara ini sebagai gambaran awal. Terima kasih. Gus tinggal di mana, Gus? Di Jombang, Jawa Timur. Di Jombang, Oh, Jombang, Jawa Timur. jauh ya. Iya, 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 iya. Ya. Nah, untungnya kita bisa ini ya, bisa melaksanakan aktivitas by daring. Ya. Oke, terima kasih Gus Ipul. Berikutnya Pak Adut. Silakan Pak Adut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adut, di tim ini ditugasin nanti sama dengan Antonius Gentur di animasi dan desain grafis. Pak. Putus. Ya, Sudah, Pak halo, Adut? halo, putus Halo. ya? Halo, halo. Iya, iya. Ya, mungkin jaringannya kurang bagus di saya nih, Pak. Pak Adut, keahliannya biasanya menggunakan apa Pak Adut? Biasanya? Ya, saya sama dengan dengan Gentur, saya biasanya pakai After Effects juga dengan terus Adobe gitu. Adobe ya? Oke, jadi nanti mungkin kita tinggal dari deskripsi tentang karakter dan lain sebagainya kita coba berbagi. Nanti sama dengan Pak itu tadi ya Pak Gentur ya. Pak Gentur ya, Pak Gentur mulai juga bolehlah dibuat kira-kira ya dari sih, Pak yang Adut. pertama yang perlu kita tentukan memang sih karakter, Pak. Apa yang harus kita cari pertama gitu, yang mungkin kita ajukan dulu ke mereka seperti itu. Ya. Siap, Jadi Pak. monggo Bapak, Pak Adut dan Pak Gentur boleh diusulkan terlebih dahulu kira-kira karakter yang mudah mencerminkan aktivitas pembangunan desa, karakter desa, dibuat dulu boleh. Nanti disampaikan ke kami supaya kami bisa mintakan arahan-arahan ke Pemdes gitu ya. Ya, siap, Pak. Ya. Ya. Juga ini ya, bumper in juga mungkin boleh lah, bumper in, bumper out juga kalau seandainya memungkinkan tolong dibuat juga. Silahkan menggunakan apa saja yang kira-kira cepat, bisa sangat grafis ya, sangat visualistik gitu ya, dan juga mencerminkan hal-hal yang berkaitan dengan kemodernitas di desa gitu ya, tanpa meninggalkan nilai-nilai pembangunan desa itu sendiri gitu ya. Silahkan nanti berkreasi, saya mungkin hanya bisa membayangkan, tetapi kalau suruh buat bisa sih, cuman ya mungkin bisanya cuman save as dari Google aja gitu ya, dari Flickr aja gitu ya. Oke, thank you Pak Adut ya. Berikutnya ininya berubah-berubah ya. Jadi sekarang yang naik, karena yang naik Pak Ahmad Fatoni, silakan Pak Ahmad Fatoni. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kenalkan nama saya Ahmad Fatoni Rodi, panggilan sehari-hari Cak Tony. Ya, dan sekarang sudah gabung dengan Madep itu sekian puluh tahun yang lalu. Jadi sejak tahun 85 saya sudah di tim leader di Capacity Building Urban Infrastructure Management World Bank, itu untuk aparat-aparat PU. Kemudian di kehutanan untuk aparat kehutanan, kemudian untuk aparat lainnya Kementerian Agama juga, dan itu pengalaman saya juga production house, juga untuk leadership kebetulan saya juga dua periode jadi rektor, dan sekarang selesai langsung ditangkap lagi sama Pak Teguh untuk kembali lagi ke dunia konsultan saya, dan terakhir dengan Pak Teguh itu di Islamic Development Bank sama di Asian Development Bank. Jadi dari aspek
teknis, insya Allah saya siap melaksanakan tugas sebagai seorang konsultan, bukan sebagai seorang rektor atau sebagai orang akademisi. Karena jauh beda antara akademisi dengan konsultan. Kalau akademisi itu idealis, kalau konsultan itu tugasnya diberikan itu bukan baik, tapi layak enggak. Jadi layak waktunya, layak dikerjakannya, dan layak diimplementasikannya. Itu saja pengalaman saya. Jadi saya ditugaskan untuk learning management system, dan saya juga mulai mengidentifikasi. Kemarin sudah saya kumpulkan itu berbagai macam informasi di timesheet di playlist ya, dan juga kita juga sudah mulai membuat timesheet ini supaya tertib, karena pengalaman dulu itu menjadi basis untuk pencairan honor, dan itu rata-rata terlambat gara-gara timesheet. Nah, itu yang terakhir, mohon nanti kami difasilitasi paling tidak official channel itu kita yang mana, kemudian official email yang mana, dan saya juga nanti akan membuat official itu supaya semuanya bisa. Jadi mohon informasi official yang kita gunakan yang mana. Saya sih cenderung kepada finishing touch ya, finishing touch itu. Karena apa? Karena berbagai pengalaman. Kebetulan saya S2 S3-nya itu teknologi pendidikan, dan kebetulan Dirjen Pemdes ini hampir 10 tahun tidak pernah ketemu, ternyata adalah teman saya. Jadi tidak pernah ketemu sampai sekarang, hampir 15 tahun kali ya. Dan dia orang ahli, dokternya teknologi pendidikan. Jadi kita juga nggak harus perfect di hadapan mereka yang sekarang menjadi Badan Koordinasi pengembangan BKN ya di Kemdagri, Pak Yusarto, Dr. Yusarto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Cak Tony. Ya. Panggilannya Cak ya. Oke. Cak Tony. Pak Tony itu, Cak Tony itu ininya di apa nanti penugasannya, Mas? Modul juga atau di kurikulum? Di Learning Management System, hampir menyeluruh. Oh, di LMS. Iya. Kan gini, LMS itu nanti pengembangnya itu kan ada dari LAPI ya kalau nggak salah ya, LAPI ITB. Ya. Mungkin nanti berarti posisi kita untuk LMS-nya itu kita nanti coba mohon arahan juga kira-kira seperti apa, apakah kita juga memberikan feeding terhadap pengembang LMS yang dilakukan oleh PT LAPI atau bagaimana. Tapi yang jelas kita punya keahlian di bidang itu ya, nanti mungkin yang dalam hal ini Cak Tony yang akan mengawal dari sisi kemapanan proses bisnis yang ada di dalam LMS yang akan dikembangkan bukan oleh kita Pak, oleh PT LAPI, ITB dari ITB ya, mereka yang nanti akan mengembangkan. Jadi kita dari sisi mungkin memberikan advice ya, dari sisi konten itu nanti masuknya di mana dan lain sebagainya, kira-kira gitu. Termasuk juga misalkan gini, konsep mereka itu kan sinkronus dan asinkronus ya. Jadi apakah modul yang kita kembangkan, konten-konten yang kita kembangkan berbasis video itu juga sifatnya bisa dimanfaatkan untuk kedua platform pembelajaran ini gitu ya, model asinkronus maupun sinkronus. Atau ada nggak yang membedakan karakter ataupun video yang dibuat untuk kebutuhan LMS yang akan dipasang di pendekatan sinkronus dengan pendekatan asinkronus gitu ya. Misalkan untuk yang sinkronus karena ada intervensi tutor di situ, maka pembelajarannya itu atau backup dari video-video yang kita kembangkan itu juga menampilkan tutor sebagai talent apakah di kiri atau di kanan dan sebagainya. Nanti tinggal cache-nya saja lah kita sesuaikan. Itu juga mungkin model-model yang nanti mungkin Pak Cak Tony bisa
menyampaikan terlebih dahulu sebagai masukan saat kita kemudian nanti berkoordinasi dengan para pengembang-pengembang lainnya ya. Kita sebagai pengembang konten, nanti ada pengembang LMS yang akan dilakukan oleh ITB. Terima kasih Cak Tony. Cak Tony tinggal di mana, Cak? Saya tinggal di Citerep, Bogor, dan di Surabaya. Oh, ya. Terima kasih Cak Tony. Oke. Berikutnya Pak Yudi, silakan Pak Yudi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak, ya izin kalau di belakang saya ada suara noising karena ini lagi di rest area, agak minggir sedikit. Ya, perkenalkan nama saya Yudi, lengkapnya Yudi Anggoro, asli Malang. Untuk posisi penugasan salah satu tim di capacity building, detailnya mungkin mohon nanti diinfokan ke saya gitu kan. Tetapi yang jelas terkait dengan capacity building sudah tidak asing bagi saya karena beberapa 4 proyek terakhir kami ada di tenaga ahli pelatihan baik yang di bawah naungan Kementerian PU maupun yang ada di Kementerian Dalam Negeri khususnya untuk percepatan perundangan stunting. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Izin pada tim ini saya juga ikut belajar untuk bisa mendalami kegiatan-kegiatan dan modul-modul dan detail-detail terkait dengan delivery proses di modul yang ada. Demikian mungkin Pak Abdul, kami kembalikan. Ya, makasih Pak Yudi. Jadi Bapak pengembang ini juga ya, penyusun modul juga ya nanti ya? Ya. Oke, nanti kita sesuaikan dengan perkembangan ketika kita nanti sudah mendapatkan informasi mengenai jadi nanti kita juga ada penugasan keluar kota nanti. Ya, Assalamualaikum. Halo. 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 Gak iso, suaranya gak iso ta, Caca iku, kok cek angele. Lagi Zoom. Halo. Lagi Zoom. Dia tak telepon. Telepon ta, iki ngono penting Dokter Faisal iki lho, ke Caca. Aduh. Ya, perkenalkan saya Kasman, tinggal di Nganjuk. Penugasan di Madep ini sama dengan Gusipul dan bertetangga dengan Gusipul. Untuk pengalaman kami selama ini di pengembangan pelatihan dan pengembangan modul, penugasan dari Madep kami menunggu detailnya, apakah kami di modul atau di manajemen pelatihannya. Itu yang selama ini, dan untuk yang terakhir kami di proyek pengembangan penanganan tentang stunting di BKKBN. Terima kasih, itu dulu. Menunggu penugasan lebih lanjut dari Madep. Ya, cukup Pak Kasman? Ya, cukup. Jadi Bapak juga di pengembang modul ya, penyusun modul ya. Nanti kita lihat. Ya. Dari Ibu dulu deh, silakan. Waalaikumsalam. Dan sudah rezeki, mohon doa rezekinya banyak. Amin. Kok nggak ada suaranya, Pak ya? Audionya kemut sepertinya. Ya, mohon maaf Bapak Ibu. Ya. Ya.
Ya, mohon maaf yang ada di daring. Nama saya Endang Sri Rezeki, Bapak Ibu. Insya Allah kita akan bekerja sama dalam kegiatan LMS ini. Kebetulan saya memang sudah bergerak ya sebagai fasilitator, sebagai konsultan sejak 1998 Pak Prof. Jadi lulus kuliah langsung jadi fasilitator ini. Alhamdulillah terakhir saya di Bina Pemdes dapat tugas untuk juknis PPPD. Kebetulan dari kegiatan sebelumnya juga memang saya berkecimpung di peningkatan kapasitas untuk pemerintah desa dan Pemda. Insya Allah mohon dukungannya Prof dan teman-teman semua, kami bisa melaksanakan tugas yang diberikan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berarti itu dulu ya. Nanti kita harus mengembangkan juga, menyempurnakan modul yang sudah ada. Dengan pengalaman Ibu nanti bisa memberikan banyak hal ya untuk lebih memutakhirkan informasi-informasi yang ada di dalam modul, termasuk juga nanti menyesuaikan dengan regulasinya gitu ya. Oke, terima kasih Bu Enong. Saya di Bogor, Pak. Bogor ya. Di dekat stasiun Cilebut, jadi tinggal loncat kalau naik kereta. Roker-roker kan rombongan kereta. Terima kasih. Berikutnya Pak, silakan. Iya Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Kak Teddy, saya panggilan Teddy Pak. Saya di sini sebagai staf keuangan di bawah konsultansi dengan Bu Sinta Pak. Mungkin seperti itu. Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti akan memfasilitasi kita juga mudah-mudahan bisa mengantar ke semuanya. Berikutnya, silakan Mas. Silakan. Ishab, Nugraha Ishab. Ya, silakan. Ya, terima kasih Pak Gufur atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Baik tadi kalau biar Arab dipanggil Gaga. Si ditugasin sebagai staf atau video operator. Ya. Ya, sekian. Tinggal di Mas Gaga. Terima kasih. Oh, kasih. Oke, terima kasih Mas Gaga. Berikutnya saya kembali ke ruang Zoom ya. Tadi ke atas Pak Azazi. Silakan Pak Azazi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Nur Ajasi. Jadi di sini sebagai modul author untuk village development, village regulation development ya. Sebelumnya pernah di Kementerian Desa juga, di tenaga ahli di Biro Perencanaan, kemudian sempat bertugas setahun juga di program inovasi desa di Kalimantan Selatan. Ini baru selesai untuk kegiatan di Kominfo untuk evaluasi BTS yang sebelumnya juga untuk yang pengembangan internet desa mandiri tahun sebelumnya. Mungkin itu saja yang ini untuk yang sementara ini. Saya mungkin perlu masukan juga untuk detail yang kita kerjakan berikutnya gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nur Azazi. Jadi sama ya penyusun modul. Nanti kita sama-sama ya. Tadi tinggal di mana Pak? Saya di Duren Sawit Pak. Di Duren Sawit. Oh, Duren Sawit. Oh, dekat rumah mertua saya. Dan saya di Kampung Sumur Pak, ya ujungnya deket-deket lah.
Oh, yang dermaga ya? Di daerah dermaga sana ya? Ya. Iya. Daerah kelurahan itu. BKT. Siap. Makasih Siap. Pak Aziz. Iya, sama-sama. Siapa lagi nih? Terus itu Handoko tuh Teguh Handoko bukan? Oh, Tadi sudah. oh tadi udah Handoko. Oh, Handoko yang ini ya. Pak Mudaris tadi udah ya. Sampor. Ya, silakan. Sampor. Ya, Assalamualaikum Selamat pagi semua. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, saya di proyek ini mungkin bagian pengembangan modul, ya Prof. Mungkin ya. Nanti untuk tugas selanjutnya mungkin mengikuti aja. Kemudian sehari-harinya ya sama seperti Prof. Gofur. Ikutan, saya anak buahnya Prof. Gofur dimanapun. Mungkin itu Prof. Tinggal di mana tinggal? Tinggal di Depok. Depoknya Depok. Depok. Jawa Barat bukan. Depok ya. Oke, thank you Om Sampor. Ya, Jadi pengembang modul juga ya, penyusun modul ya. Nanti kita sama-sama ini ya. Penugasannya kita juga masih menunggu instruksi lebih lanjut dari Pemdes. Saya sudah minta segera mendapatkan informasi terlebih dahulu untuk 8 yang harus kita susun di depan, di awal, yang harus kita percepat, memperbaiki modul yang sudah disusun, mengikuti regulasinya, dan kemudian nanti menurunkan ke dalam bentuk video online-nya ya. Untuk pemetaan juga nanti kita akan segera melakukan pemetaan terhadap kebutuhan modul desa di luar dari modul-modul yang sudah ada saat ini. Nanti kita lihat, kalau nggak salah itu ada 25 regulasi yang harus kita turunkan. Pertanyaan lebih lanjutnya adalah ketika 25 regulasi itu apakah merefleksikan satu modul atau jangan-jangan dari satu regulasi itu bisa banyak modul gitu ya. Nah, ini juga penting nanti kita untuk diskusikan kemudian dengan Pemdes sebagai pemberi amanat kepada kita semua. Yuk, thank you. Berikutnya siapa? Pak Gandang, silakan Pak Gandang. Pak Gandang, ada nggak? Pak Gandang lagi sama Pak Teguh. Oh, lagi sama Pak Teguh. Oh iya ada. Wajahnya muncul kan Pak Gandang. Siapa lagi yang belum nih? Siapa yang belum Pak? Pak Teddy belum. Pak Teddy tadi udah kan? Udah. Pak Teddy. Kak Teddy. Saya kira sudah semua Pak. Pak Mudaris sudah tadi ya? Sudah. Tapi kalau ada semua ya? Kalau udah dikasih waktu saya Pak Kasman, bicara silakan Pak Kasman. Udah tadi ya? Udah semua berarti ya? Pak Gofur, ini kan tadi ada kita punya kalian animator 2. Voice over-nya baru 1 ya? Ada lagi nggak? Cuma 1 ya, cowok. Cewek nggak ada? Nah, ini nanti perlu ya kita ini, soalnya kan modulnya juga harus menggambarkan keragaman gender juga gitu. Cuma 2 sih sebenarnya kita bukan banyak deh. Jadi harus mewakili laki dan perempuan. Paling nggak gitu ya nanti supaya kan nggak monoton gitu ya. Itu saja. Nanti coba kita minta arahan atau ada kebijakan dari madep gitu ya, kira-kira seperti apa supaya bisa mewakili. Terus kalau proses produksinya nih ya, kan ada 2 animator, editingnya gimana, editing dan lain sebagainya. Yang menjadikan ini menjadi 1. Scriptwriter-nya gimana? Scriptwriter-nya ada nggak orang yang ditugaskan secara khusus sebagai scriptwriter? Video editor. Video editor terus yang voice. Ada 2 itu di situ ya, cuma 2 orang aja ya. Itu oleh Pak Gestur dan Pak Adut. Nah, pertanyaannya 2 orang ini kan beliau ini kan keahliannya di bidang animator, punya background itu enggak? Saya kalau gitu mau nanya juga nih, Pak Adut dan Pak siapa tadi? Pak Gentur pernah punya pengalaman bikin storyboard dan scriptwriter enggak?
Halo Pak, izin Pak. Kan gini, ternyata di dalam aktivitas kegiatan ini untuk yang menangani bidang konten, apakah itu dalam bentuk footage ataupun dalam bentuk animator atau kombinasi di antaranya, itu kan hanya Pak Gentur dan Pak Adut. Voice overnya hanya Pak Handoko ya, voice overnya. Ya, Pak Handoko. Nah, sementara proses untuk membuat itu sampai dengan jadi, kan ada editing, kemudian ada pengisian background, ada apa namanya, scriptwriter, penyusunan storyboard, gitu ya. Menurunkan dari modul menjadi script untuk dibacakan, kemudian disesuaikan bacaan itu dengan waktu pembuatan animasi dan waktu video selama kurang lebih beberapa menit. Nanti kita minta arahan juga setiap video yang diproduksi itu untuk beberapa menit gitu ya. Itu ada nggak punya pengalaman keahlian di bidang itu nggak Pak? Supaya kita bisa tahu nanti nih profilnya seperti apa gitu ya. Izin jawab Pak. Ya, silakan. Ya pertama memang dari modul itu kan turun jadi script. Script itu kita pecah menjadi kayak apa namanya storyline. Storyline itu bentuknya jadi pembagian framing per scene, tapi bukan bentuk visual gitu. Paling skripnya kayak lokasi di mana, terus karakternya siapa, sedang apa, bentuknya masih teks. Sebelum dia terjemahkan ke bentuk storyboard. Cuma kalau itu dinilai urutannya terlalu kompleks, kita berjalan dari storyline saja gitu loh. Dari storyline aja, bentuknya tag, jadi pembagiannya per scene-nya itu apa aja, nanti kita dari animator akan kasih yang still dulu Pak, kayak storyboard gitu, cuma dari karakter yang sudah kita bangun gitu Pak. Sebab kalau kita urut prosesnya secara utuh, itu saya khawatir mengenai waktu pengerjaannya akan sangat lama Pak gitu Pak. Kalau kita nunggu storyboard yang drawing satu persatu gitu Pak. Jadi memang perlu kesepakatan bersama dalam proses ini untuk lebih efisien lagi. Halo? Halo? Suara hilang Pak Gafur. Pak Gafur. Mungkin dibantu suaranya dari Pak Ari, kan satu ruangan tuh. Lagi ini Pak, lagi internetnya disconnect sebentar ya Pak ya. Bentar, Pak. Maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu, ada gangguan teknis karena tadi mungkin ada paslon nomor 1 lewat gitu ya. Nomor 2-nya menghadang, nomor 3-nya menunggu di belakang. Jadi tiga-tiganya datang bersamaan. Antrian paslonnya. Berarti ini kan penting nih, karena poin kita sebenarnya ada pada penyediaan konten. Kontennya itu sementara ini dugaan yang paling apa namanya, yang sesuai dengan kerangka acuannya adalah
dalam bentuk video, audio, dan memperbaiki modul-modul yang nantinya akan menjadi e-modul gitu ya. Tentunya dengan instrumen yang lainnya. Ada perangkat, ada buku pegangan untuk pengembang kompetensi dan buku pegangan untuk penyelenggara pengembangan kompetensi. Yaitu kurikulum berbasis standar dan evaluasi pelaksanaan aktivitas dan termasuk juga nanti silabus-silabus yang harus diturunkan gitu ya. Sepertinya terkendala jaringan ya. Iya Pak, jaringannya lagi mulai ini Pak. Pak Gofur, suara masih belum terdengar, Pak. Iya Pak, masih belum connect Pak. Bentar, Pak. Masih di mute Pak Gafur. Mohon maaf Bapak Ibu, ada gangguan teknis. Jadi kalau kita urut dari, ini kita normanya dulu lah ya, norma proses produksi sampai kemudian nanti menghasilkan video animasi, video grafis ya. Termasuk juga apakah, kan kita kalau rasa-rasanya kalau footage itu nggak mungkin karena kita nggak memiliki resources untuk melakukan syuting gitu ya. Ya, apakah kita harus ke desa untuk melakukan syuting? Padahal di apa di pekerjaan ini mandatnya itu hanya ada keahlian di bidang gerak animator, termasuk editing dan voice over gitu ya, VO-nya. Berarti kan kemungkinan besar translate dari modul ke dalam konten LMS itu bentuknya bisa jadi grafis lebih banyak atau animasi lebih banyak ya, perpaduan antara video-video yang sifatnya grafis dengan animasi-animasi ya yang bergerak. Kemudian untuk apakah kita juga nanti memadukan dengan talent, kemarin ada informasi sedikit sebagai gambaran awal dari Pak Direktur bahwa secara tidak langsung beliau menyampaikan bahwa akan ada misalkan orang yang memandu jalannya pembelajaran. Berarti apakah nanti disediakan dari mereka talentnya, kita ambil gambarnya, kemudian kita satukan ke dalam video. Nah, berarti kan nanti dia kita setting gitu ya, kita setting seperti seorang tutor mengajar, membaca apa yang diajarkan, kemudian nanti disatukan dengan media pembelajaran yang dibuat oleh teman-teman tim animator gitu ya. Nah ini dugaan saya sementara gitu ya, sebagai gambaran karena disesuaikan dengan keahlian-keahlian yang ada di dalam mandat kontraknya gitu ya. Berarti memang tuntutannya Pak Gentur dan Pak Andut ya itu juga harus bisa memfinalkan
hasil pembuatan scene tersebut ya. Misalkan dibuat ini scene 1 bumper in-nya, kemudian scene 2 itu nanti sesuai dengan storyline-nya ya, sesuai storyline-nya. Terus kemudian pengisian skripnya bagaimana? Apakah basisnya kita skripnya dulu bacakan oleh VO gitu ya, baru kemudian nanti animatornya yang menyesuaikan sesuai dengan storyline-nya itu disesuaikan dengan skrip yang disusun. Skripnya juga kan nanti menyesuaikan dengan berapa sih video yang harus dibuat per segmennya gitu ya. Apakah per segmen satu modul itu dipecah menjadi berapa segmen? Misalkan gini, saya ambil contoh. Itu pernah saya download di mana ya? Modul tentang desa. Di ini kalau nggak salah ada pemerintahan desa ya, di mana di modul desa. Nah, kita lihat ya. Nah, modul pelatihan. Nah, ini dia. Dari Sumut. Misalkan bina suasana kebijakan penyelenggaraan perencanaan pembangunan desa. Kita ambil salah satu lah ya, perencanaan pembangunan desa. Saya download dulu sebentar. Oke, saya tayangin ya. Sambil saya ngambil materi dulu. Wah, penuh banget. Ada yang bisa dari tadi. Bismillah. Bisa. Boleh. Siap. Oh, harus download dulu. Sebentar, saya download dulu ya materinya. Oh, banyak juga. Perlu waktu. Izin jawab sedikit, Pak. Ya, silakan Pak. Silakan sambil nunggu downloadnya. Silakan Pak. Ya, untuk hemat saya sih emang karena mungkin saya lihat di sini untuk timnya banyak juga dari daerah ya Pak ya, dari tempat-tempat yang jauh. Kita optimalkan kerjaan menggunakan Google Doc saja Pak. Google Doc, sharing Google Doc nanti kita biar bisa kerja paralel mengenai skrip terutama ya, skrip. Nanti mungkin saya akan kasih beberapa contoh storyline. Yang di situ ada kita bagi mulai dari animasinya, narasinya, voice over-nya, segala macam. Jadi kita bisa kerja secara paralel dari tempat yang jauh, Pak. Ya. Gitu, Pak. Boleh, Pak. Tapi persoalannya gini, kalau tidak ada yang memiliki pengalaman untuk membuat script writer, itu nanti perlu effort juga ya untuk mengharmonisasikan karena bahasa modul, bahasa buku dengan script writer yang harus disusun untuk dasar animator membuat pergerakan videonya itu juga didasarkan pada skrip yang disusun gitu ya. Tapi nggak apa-apa kalau seandainya mudah-mudahan teman-teman yang di penyusun modul itu juga bisa diberi experience ya untuk menyusun bagaimana modul yang sudah disusun itu ke dalam skrip yang kemudian skrip itu dijadikan sebagai patokan dasar atau bahan dasar untuk membuat video pembelajaran gitu ya. Termasuk juga nanti akan ya mungkin seperti subtitle ya, seperti membaca voiceover membaca subtitle. Nah, sehingga bahasa yang dituangkan itu dalam skrip itu seperti bahasa seorang pengajar ya, mengajar dia di depan kelas, kemudian dia membacakan dan seterusnya. Nah, ini juga penting ya. Monggo kalau seandainya Pak Gentur punya experience di bidang itu, kita berbagi untuk menyusun skrip. Termasuk ya nanti mungkin kita sesuaikan juga ya. Misalkan gini ya, saya coba download dulu ya. Modul perencanaan pembangunan desa. Oh, nggak mau ya. Mana dia nih? Oh, nggak ada.
Oh ini materinya, sorry. Nah ini ya, contoh. Ini kan modul pelatihan ya, penyusunan desain dan RAB kegiatan. Memang masih menggunakan format yang lama ya. Nanti modul ini harus kita sesuaikan dengan modul yang ada di dalam Permendagri-nya, itu tentang perangkat pembelajaran pemerintah dalam negeri. Ya. Nah, ini di sini kan ada pembukaan, terus materi ini. Nah, materi-materi ini sebenarnya dia diturunkan dari kurikulum. Kurikulum itu diturunkan dari standar kompetensi kerja, standar kompetensi SKKPDN. Nah, sini kan pokok bahasan nih. Pokok bahasannya dalam penyusunan desain area kegiatan dan kaidah menghitung RAB itu sub pokok bahasannya yang harusnya tertuang dalam atau menggambarkan indikator perilaku ataupun kriteria unjuk kerja yang ada dalam SKKPDN. Nah, ini yang nanti oleh pengembang kurikulum itu harus dibuatkan terlebih dahulu sebagai dasar untuk menyusun. Ya, di sini ini kan tahu-tahu langsung membahas kasus ya. Jawaban. Ini bukan yang ini ya. Sorry. Adobe ChatGPT adalah aplikasi yang powerful untuk membuat konten e-learning interaktif. Berikut adalah beberapa. Nah, ini ya, bahan bacaan. Bahan bacaan atau yang biasa dipegang oleh peserta ya, peserta. Penyusunan desain RAB kegiatan. Ini kebetulan aja jumlahnya dikit ya, tapi kalau yang jumlahnya banyak itu kan yang harus disepakati ini kan nanti diturunkan ke dalam skrip ya, dalam skrip. Nah, contoh misalkan gini. Tadi di indikator itu ketika seorang penulis skenario ya, penulis skrip itu buat berdasarkan storyline, dia membaca dimulai dari indikator bahwa misalkan selamat pagi ya, karena misalnya selamat datang dalam sesi pembelajaran penyusunan desain RAB dan kegiatan. Modul ini memiliki tujuan atau deskripsi dari ini adalah dan seterusnya. Seperti yang tadi di depan. Indikator yang ingin dicapai dari pembelajaran ini diharapkan peserta pelatihan dapat dan seterusnya. Baru nanti mulai nih ya di pembelajaran pertama tentang bagaimana desain dan RAB itu disusun. Nah, ini kan banyak nih. Banyak ya. Tergantung dari jumlah menitnya juga. Disebutkan misalkan atau disepakati untuk satu modul itu setiap bab itu jadi sekian menit. Setiap bab misalkan penyusunan desainnya jadi satu video sendiri. Tapi itu semua nanti ada dalam skema pembelajaran tentang penyusunan desain dan RAB kegiatan gitu ya. Nah, ini nanti dijelaskan nih dalam bahasa yang tutorial ya, seperti dalam video. Kalau berarti kan ada perbedaan nih antara nyusun modul dengan yang kemudian menurunkan ke dalam skrip. Ya, itu ya. Nah, pertanyaannya sekarang siapa? Nah, mungkin nanti kembalikan ke PM dan manajemen ya. Kira-kira gimana nih? Apakah penurunan skrip ini dibebankan penugasannya ke tim pengembang modul? Berarti mereka harus bikin bikin modul, harus bikin skrip juga gitu ya. Atau nanti dibebankan ke tim editor, mereka yang membuat script writer-nya berdasarkan storyline yang disusun. Gimana? Silakan. Ada ini nggak informasi? Dengan required saya tulis Pak ya. Yang ada itu ada storyboard. Nah, storyboard itu dibebankan kepada videographer. Videographer ya. Hanya itu aja. Cuma nanti kalau misalkan diperlukan ya nanti jadi pertimbangan kita juga. Oh, ya. Untuk kebutuhan.
Gitu. Kan tadi yang voice over ya Pak ya. Ya, voice over jangan satu kalau bisa, ada lagi yang perempuan lah ya. Jadi supaya beragam gitu ya. Mungkin boleh Ya. urun rembuk nih, Prof. Ya, silakan Bu Endang. Nah, jadi kalau misalnya berhubungan dengan materi ya, sebetulnya mungkin lebih pasnya itu yang membuat adalah tenaga ahlinya gitu ya, Prof. Jadi tahu mana penekanan-penekanan dan yang penting yang harus di transfer knowledge ke pemirsa atau penerima ilmu itu gitu. Jadi misalnya satu modul seperti tadi tujuan akhirnya adalah misalnya si pembelajar ini mampu melakukan sesuatu gitu. Tentunya si penulis ini sudah mempunyai gambaran bagaimana transfer informasi sehingga informasi ini bisa diaplikasikan oleh yang menerima. Jadi ini yang mungkin usul saya saja, Prof. Karena kan mungkin ketika seorang trainer menyampaikan itu kan ada mana sih penekanan-penekanan tertentu ya. Karena ini yang lebih krusial karena yang lebih tahu adalah si trainer. Terima kasih, Prof. Oke, baik, terima kasih Bu Endang. Jadi kita sementara ya skrip yang harus dibuat itu nanti disesuaikan dengan durasi video yang akan ditampilkan, termasuk juga nanti berapa segmen untuk setiap modul. K1 modul itu sekaligus gitu ya, dari A sampai Z, dari awal sampai akhir. Kalau dia ada 15 bab, maka 15 bab itu harus dilakukan secara utuh gitu. Nanti kita kemarin saya lupa ya menanyakan itu ke Pak Direktur ataupun penanggung jawab dari pengembangan program ini gitu ya. Nanti kita untuk pertemuan berikutnya kami coba mintakan informasi itu. Terima kasih Bu Endang. Dari yang lain mungkin ada pandangan, bisa saja nanti kita kolaborasi dengan tim editornya ya. Karena kan tim editor juga mungkin memiliki keterbatasan untuk bisa menurunkan itu secara langsung, karena yang tahu persis terhadap modul-modulnya itu ya menyusun, yang memperbaiki modulnya. Tapi yang secara teknis menguasai mungkin teman-teman sebaliknya ya, teman-teman tim editor. Misalkan bahasa di awal itu harus seperti apa gitu ya. Intonasi dan lain sebagainya itu bisa. Ya, silakan Pak Andoko. Izin beri masukan Pak Profesor. Ini Pak Gofur, maksudnya ketika saya mungkin mengerti maksudnya Pak Gentur ketika menghadapi, jadi ketika kami dalam proses produksi itu, ketika waktu saya juga buat film itu harus ada skrip itu harus kuat. Cuma di dalam proyek kita kali ini kan skrip itu kan berdasarkan dari modul ya. Modul-modul pembelajaran itu. Nah, itu sepertinya nanti antara penulis scriptwriter sama penulis modul itu pertama sekali memang harus memastikan dulu harus bersinergi itu. Jadinya nanti tidak akan susah ke belakangnya, Pak. Gitu sih. Jadinya akan jadi efeknya berantai kalau memang skripnya sendiri belum kuat. Rata-rata sih kalau dari proses produksi film, entah dokumenter, pembelajaran atau apapun berdasarkan based on script sih Pak. Itu yang benar-benar harus matang banget itu. Iya, itu sih masukan dari saya. Jadi kita di teman-teman tim yang lain mungkin bisa mendapatkan gambaran kalau skripnya kuat. Kan terkadang ada beberapa orang yang menyerahkan kepada editor nanti bisa diiniin, nanti pas diedit bisa diiniin ya. Belum bisa juga seperti itu. Justru di skrip itu yang memang harus poin pertama ketika kita mau melakukan proses kerja ini juga. Dari saya, Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Handoko. Jadi betapa pentingnya ya skrip ini, karena dia menyatukan antara
apa yang disusun oleh tim penyusun modul dengan apa yang harus dibuat oleh tim produksi, ya, dan harus disampaikan oleh voice over juga secara intonatif gitu ya, mengikuti dari penekanan-penekanan yang ada dalam skrip. Ya, nanti kita yang penting kita udah tahu nih posisinya ya, bahwa ada keahlian-keahlian yang seharusnya dibuat oleh tim sendiri. Ternyata memang ternyata dalam kegiatan ini disatukan dengan keahlian animator dan editor gitu ya. Kemudian ada juga yang mungkin perlu dilengkapi oleh tim penyusun modul, yaitu bagaimana bisa memberikan draft gitu ya, draft awal skrip supaya nanti bisa dibaca dan bisa saja nanti diperbaiki oleh mereka yang memiliki keahlian pengalaman di bidang ini. Nanti Pak Handoko pun juga bisa memberikan masukan-masukan, oh ini nggak ada titiknya nih misalkan, kan ngomongnya panjangan gitu, susah kalau nggak ada titiknya gitu, terlalu panjang. Voice-over-nya kalau misalkan ngomong panjang kayak kereta gitu kan, harusnya dijeda. Gimana trik-triknya supaya ngomongnya bisa to the point gitu ya, atau ada intonasi-intonasi yang kapan dia bergerak cepat, kapan melambat. Ini nggak bisa nih Pak, karena pengertiannya seperti ini, nggak bisa dikasih koma, nggak bisa titik, jadi harus panjang misalkan. Nah ini juga boleh nggak dalam format kebiasaan atau dalam ketentuan penyusunan voice over gitu ya, pembacaan voice over yang harus disusun oleh scriptwriter gitu. Nah ini penting. Jadi kita dapat dulu lah ya informasi itu. Kemudian silakan yang lain mau ngasih pandangan. Kalau ada yang mau diskusi, kita masih punya waktu sekitar 26 menit lagi ya. Silakan. Saya Pak Gofur. Ya, Pak Mudari silakan. Saya ingin mengomentari, ini mungkin agak umum, tapi ini nanti juga menyangkut apa yang kita diskusikan terkait dengan skrip tadi. Kalau saya mengikuti diskusi dari awal tadi, maka sebetulnya program kita, kalau salah nanti mohon dikoreksi, itu adalah kita sebetulnya ingin melakukan pengembangan kapasitas untuk aparatur desa. Jadi tetapi melalui dengan online. Nah, terkait dengan itu, saya melihat kurang-kurangnya nanti output yang harus kita hasilkan atau outcome ini ada 3. Yang ini harusnya sebetulnya idealnya dilakukan secara linear atau secara bertahap. Yang pertama ada kurikulum, kemudian ada modul, dan kemudian ada media visualisasi atau animasi tadi. Yang masing-masing dari tiap langkah itu ada transisinya. Misalnya dari modul itu untuk dikembangkan menjadi media animasi itu memerlu ada skrip, memerlu ada dan sebagainya. Nah ini tetapi persoalannya adalah persoalan ini kadang-kadang harus dilakukan dengan cepat dan kadang-kadang dilakukan secara bersamaan. Nah oleh karena itu nanti fungsinya lebih pada mungkin tidak bisa dilakukan dengan cara yang secara bertahap tadi, kurikulum, kemudian ada diproduksi modul, baru disiapkan modul medianya. Nah ini saya kira nanti perlu yang kita atur bersama sehingga ini pekerjaan ini bisa berjalan secara bersama-sama. Untuk agar ini nanti bisa berjalan dengan baik, menurut saya ini ada beberapa clue yang harus kita pahami atau kita menjadi pemahaman kita bersama. Yang pertama adalah bahwa ini merupakan yang menjadi objek atau yang menjadi sasaran dari kegiatan kita ini adalah aparatur desa. Jadi kapasitas apa yang diperlukan, orangnya seperti apa, kemudian perasaan seperti apa, ini yang menjadi perhatian kita. Termasuk kapasitas dari kawan-kawan kita di aparatur desa itu kemampuannya seperti apa. Sehingga produk yang kita hasilkan nanti akan bisa komunikatif dan bisa mereka ikuti. Yang kedua, itu adalah mereka umumnya adalah orang dewasa. Artinya mereka bukan orang yang kosong sama sekali dan ini bisa bisa memanfaatkan mereka untuk masukan sehingga
dalam animasi nanti misalnya mereka juga diberi peluang untuk untuk bisa memberikan komentar terhadap media yang kita gunakan. Saya kira itu komentar saya. Mudah-mudahan ini bisa kita lakukan secara bersama-sama. Gitu. Terima kasih Pak Gofur. Oke, baik Pak Mudaris. Jadi nanti kita lihat lagi ya. Paling nggak kita sekarang udah dapat gambaran bahwa kemungkinan besar kita kerjanya akan paralel gitu ya. Logika kerja sistematis kita akan coba sesuaikan dengan ekspektasi yang diinginkan oleh Pemdes gitu ya. Karena mereka begini, mereka punya waktu untuk segera menginsert hasil pembuatan materi pembelajaran untuk konten LMS itu ke dalam LMS yang sedang dibuat oleh teman-teman ITB, LAP ITB. Dan kita itu kerjanya bisa jadi agak di luar nalar prosedural gitu ya. Karena kita nyusunnya itu kalau agak mengikuti pakem idealis, harusnya memang kita susun standar kompetensinya dulu, kemudian nanti standar itu kita turunkan ke dalam kurikulum, berapa jam pelajaran, kemudian materi-materi yang akan diajarkan itu dalam setiap kurikulum pelatihan itu ada modul apa saja yang harus di-deliver kepada peserta, kemudian nanti kemudian disusunkan silabusnya. Silabus itu yang menjadi dasar tim penyusun modul untuk mengembangkan pokok-pokok bahasan ke dalam modul. Selaras dengan itu, tim dari produksi itu baru bisa membuat skrip, ya skrip atau skrip yang draftnya itu disusunkan terlebih dahulu oleh tim penyusun modul, karena seperti yang tadi disampaikan Bu Endang, teman-teman yang nyusun modul ini yang lebih tahu mana yang perlu mendapatkan penekanan dan perlu disampaikan dalam video. Sehingga sebelum skrip itu disusun, maka tidak ada lagi diskusi mengenai kesalahan-kesalahan yang ada di dalam pokok bahasan. Karena itu memang disusun, asumsinya itu disusun sudah memiliki landasan yang kuat. Maka video yang disusun itu memang basisnya adalah skrip atau basisnya adalah tulisan-tulisan yang ada di dalam modul yang legal standing-nya itu jelas gitu ya, bahwa ini sudah disepakati, sudah disetujui meskipun belum ditetapkan melalui keputusan Menteri Dalam Negeri gitu ya. Nah, ini yang memang akhirnya logika ini kita coba susun secara paralel sehingga asumsi yang dibuat oleh teman-teman penyusun modul itu haruslah modul yang memang benar-benar nantinya sudah mendekati final, sehingga skrip yang disusun secara paralel itu skrip yang naskahnya itu bersumber dari modul yang sudah mendekati final. Tidak ada diskusi perbaikan yang menyeluruh terhadap isi konten modulnya gitu ya. Nah, ini yang tantangan terbesar kita sebenarnya. Sehingga nanti belum lagi keahlian yang dibebankan ya, memang harusnya ada yang secara khusus gitu mencermati tentang skrip disusun berdasarkan pada norma penyusunan skrip yang baik dan benar gitu. Nah, ini kan kita coba kombinasikan dengan penugasan yang diberikan oleh tenaga ahli maupun oleh tim produksi ya. Nah, itu mungkin ya Pak Mudaris ya. Nanti kita pastikan lah ya. Terima kasih ya tadi. Mau usul? Ya, silakan Cak. Ada beberapa catatan yang berdasarkan materi yang tadi kita diskusikan. Yang pertama adalah tugas saya ini sangat tergantung dengan tim produksi. Jadi kita ini LMS itu akan menayangkan hasil-hasil produksi dari teman-teman produksi. Nah, dari diskusi tadi itu kita ingatkan bahwa ini bukan akademis, ini bukan
idealis, tapi yang bisa dikerjakan. Maka tadi tahap-tahapan yang akademis tadi itu, ya gitu harus kita shortcut dengan professional judgment. Ya, jadi seperti berbagai macam sinetron kita hari ini, itu tidak ada skrip yang detail, itu spontanitas masing-masing itu bisa diberikan, dan makanya mereka bisa 1 hari itu bisa 1 sekali produksi. Nah itu saya ingatkan, tolong menggunakan azas professional judgment, ya bukan seperti kita belajaran. Yang kedua, karena ini tugas saya dengan ITB itu tergantung dari tim produksi, saya harap dalam 1 item tim produksi itu bisa diselesaikan. Jadi tidak selesai 8 baru nanti kita tayangkan. Nah itu pemahaman saya, mungkin ada pemahaman yang lain. Jadi 1 item diselesaikan katakanlah seminggu 2 minggu, nanti langsung kita kita share, kemudian kita gunakan, kita uji coba di situ. Jadi nanti uji cobanya termasuk review-review, termasuk editor, kontennya, dan sebagainya, sebaiknya kita bersama di LMS-nya itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, tolong saya diberi tim-tim ahli yang ada di ITB itu, supaya saya sudah bisa kolaborasi intens dengan mereka. Terima kasih, Prof. Ya, terima kasih, Cak. Nanti kita ini ya, masukannya tadi bagus ya. Nanti kita coba petakan lagi ya. Yang jelas seperti yang tadi diskusi kita, memang logika kerjanya akhirnya memang membutuhkan berbicara dengan bahwa teman ini kan sudah memiliki keahlian modul yang akan kita perbaiki itu kan faktanya itu sudah digunakan sekarang oleh Kemendagri, dan Kemendagri itu tidak bisa menafikan apa yang sudah digunakan saat ini, hanya mereka menginginkan adanya penyelarasan dengan ketentuan dan lain sebagainya. Basis kerja kita bisa saja dimulai dari apa yang sudah disusun saat ini oleh teman-teman Kemendagri, terutama oleh tim produksi. Jadi tidak menunggu selesai dulu modul itu disempurnakan, tapi skripnya sudah mulai bisa diturunkan dari yang ada. Tentu dengan melihat perkembangan-perkembangan ke depan, dan tim penyusun modul yang memberikan masukan-masukan. Oh ini Pak sebenarnya udah nggak begini lagi ketentuannya udah berubah dengan peraturan ini. Nah berarti kan di script writer-nya itu yang kita sampaikan tulisan yang memang sudah mengadopsi ketentuan-ketentuan baru misalkan. Nah itu yang nanti kita pola kerjanya seperti itu ya. Tapi yang jelas kami juga akan coba petakan dulu secara lebih detail ya. Yang paling tidak hari ini kita sudah dapat gambaran bahwa ada aktivitas keahlian yang harusnya yang pada akhirnya harus dilebur, apakah ke dalam tim produksi, apakah ke dalam tim modul gitu ya. Karena memang mandatorinya sesuai dengan apa yang disepakati itu, keahlian-keahlian itu melekat di beberapa orang yang ada di situ. Tambahan, Itu Prof. Pak. Ya silakan, Tambahan, Prof. Gus. Ya. Ya. Ini saya sempat mengikuti Zoom yang kedua yang bersama kepala desa uji coba kalau tidak salah. Saya sempat membuka namanya platform Merdeka Mengajar milik Kemendikbudristek. Ya. Nah itu isinya ada 4 hal, ada pengembangan diri, ada mengajar, ada inspirasi, dan yang keempat tentang kurikulum merdeka. Pada 2 aspek tentang pengembangan diri dan inspirasi ini, saya kira 2 hal ini sangat cocok tentang perkembangan yang akan kita lakukan. Jadi di situ bagaimana video-video di platform Merdeka Mengajar bisa menginspirasi para guru se-Indonesia. Artinya kalau teman-teman nanti buat video, bagaimana video itu menginspirasi
para perangkat desa untuk melakukan berbagai program dan sebagainya. Dan yang paling cocok saya kira karena saya juga melihat dan bisa masuk di platform itu, pada pengembangan diri itu ada modul pelatihan mandiri, ada modul komunitas, yang itu saya kira dan LMS yang ketiganya ini bisa cocok dengan program yang akan kita kembangkan. Jadi bagaimana para perangkat desa nanti itu bisa dengan modul-modul yang ada bisa mengadakan pelatihan mandiri, bisa meningkatkan kapasitasnya. Kalau misalnya hal ini bisa kita kembangkan, saya kira bisa menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat untuk para perangkat desa di Indonesia. Saya kira gitu, Prof. Ya, baik, terima kasih, Gus. Jadi semakin kaya ya peta kita. Nanti sambil jalan baru kita akan melihat di mana penguatan-penguatannya ya. Yang jelas modul kita ini kan video online-nya juga harus berbasis standar ya. Jadi tetap harus meskipun ada professional judgment di situ, ada kreativitas dan lain sebagainya, harus pada koridornya gitu ya, sehingga menjadi unik karena kita dituntut untuk menyelesaikan dengan segala kendala dan tantangan yang ada, dengan keahlian yang kita miliki untuk membuat video-video yang tepat tanpa keluar dari standarnya gitu ya. Nah, itu jadi tantangan tersendiri. Tadi Cak Tony juga sudah menyampaikan keahlian kita dibutuhkan untuk kapan kita kemudian bisa berkreasi tanpa keluar dari normanya. Yang jelas tantangannya di situ kan. Ya asumsi-asumsi lah nanti kita akan coba kembangkan. Gitu Bapak Ibu. Silakan. Tambahan, Prof, itu saya tadi dapat inspirasi di kementerian kita ini selalu ada award terhadap kepala desa. Nah, itu kan ada indikasi-indikasi, indikator-indikator sehingga mereka jadi juara. Sehingga kita perlu model desa yang mandiri, maju dan sejahtera. Itu kan dimiliki oleh mereka yang juara-juara, desa-desa yang juara itu. Nah, saya pikir itu bisa digunakan untuk ilustrasi ya dari teman-teman supaya tidak dari aspek yang, dan kita tinggal mengkonversi saja dari video menjadi animasi, kan sekarang sudah banyak tool-toolnya itu ya. Oke, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Tony masukannya. Nanti kita sambil jalan lah ya, kita terus sempurnakan. Masih ada 10 menit sisa, nanti sebelum kita simpulkan. Gimana? Ada lagi yang mau ngasih pandangan Bapak Ibu? Silakan. Dari PM, dari OM, dari Mas Iqbal, ada nggak? Kalau tadi masalah kantor ya, sudah. Cukup ya. Baik, kalau nggak ada lagi, kita simpulkan ya. Pertama, untuk teman-teman tim produksi terutama ada 2 orang ya, ada Pak Gentur sama Pak Adut ya. Mungkin nanti boleh dibuatkan mock up dulu lah ya, mock up kreativitas bapak-bapak dulu lah ya, membuat minimal bumper in-nya, kemudian asetnya, talentnya, filosofi talentnya apa, supaya nanti kami juga menyampaikan penuh keyakinan ya, cukup memperkuat dan mereka tidak ada ruang mereka untuk melakukan masukan-masukan yang berlebihan. Lebih baik kita sampaikan di awal supaya nanti kan, karena kerja tim produksi ini kan edit, kemudian menurunkan, kalau ada perbaikan edit lagi dan seterusnya, ini cukup rumit gitu ya. Apalagi kalau misalkan nanti
tiba-tiba di tengah-tengah sudah dibuat ada perubahan, oh jangan begini nih, baju aja di masalah, misalkan bajunya jangan seperti ini karena baju kita udah beda. Atau mungkin 2024 nanti bajunya beda lagi gitu. Yang tadinya bajunya dikeluarin sekarang harus dimasukin, nah, kan repot lagi nanti. Yang nantinya pakai baju santai nanti pakai baju resmi, atau sebaliknya resmi jadi pakai kaos gitu. Nah kita nggak tahu ya, jadi seperti apa nanti modelnya. Apakah kita buat universal saja? Mohon nanti teman-teman Pak Gentur dan Pak Adut bisa membuatkan, termasuk juga bumper in, bumper out, sudah mulai dibuat beberapa mock up gitu ya. Nanti kita tawarkan ke Kemendagri pada pertemuan. Kalau bisa pada pertemuan berikutnya kami ketika koordinasi ke Kementerian Dalam Negeri sudah ada nih Pak mock up-nya, contoh-contohnya, termasuk juga deskripsi filosofi dari mengapa kita menampilkan aset-aset seperti ini dan model. Misalkan gini, video yang kita akan buat per segmennya itu 5 menit sampai 7 menit atau 10 menit paling lama. Kenapa? Karena ini terkait dengan kebiasaan atau kenyamanan orang dalam menonton video. Kalau terlalu lama, kalau film drakor sih mungkin 1 jam 2 jam seneng gitu ya. Tapi kalau video pembelajaran 1 menit itu udah puyeng gitu ya. Ini ngomong lama banget lagi, apalagi pembukaannya terlalu bertele-tele. Nah ini juga perlu kita sampaikan. Nanti mohon tim sudah mulai menyusun itu berikutnya supaya kami bisa sampaikan. Misalkan nih videonya modelnya seperti ini. Mungkin tidak harus buat videonya dulu, tapi skenarionya lah ya. Misalkan nih model 1 itu full animasi, misalkan full animasi. Isinya itu ada subtitles, mulai ada buffer in, kemudian ada penjelasan indikator pembelajaran, baru materi sampai akhir. Di sini nanti ada animasi yang menyesuaikan dengan konteks apa yang sedang dibicarakan. Background-nya seperti apa, warnanya seperti apa, itu nanti juga melihat pada naskah, tata naskah dinas, pewarnaan yang ada di Kemendagri. Ya, dominannya di mana? Dominannya di logo dan sebagainya. Atau ada ciri-ciri khusus yang memang Bapak-Bapak Ibu dengan. Kemudian ada video kedua itu kan ya kemudian nanti di satu terus sampaikan editor sebagai talent itu adalah pejabat dari Kemendagri. Bisa saja nanti mereka, oh jangan, nanti kalau pejabat dari Kemendagri, iya kalau nanti dia masih jadi pejabat, kalau udah nggak jadi pejabat, masa videonya itu aja gitu kan, padahal orangnya udah nggak pejabat, bahkan gitu ya. Atau ada nggak kita punya nggak talent? Nanti Mas Bal dan Pak Arief dan Bu Sinta yang bisa oh kita nih punya nih anggaran untuk misalkan nyewa Ria Ricis gitu misalnya, untuk sebagai talent ngajar gitu. Kalau ada ya nggak apa-apa, kita masukkan. Nah, dia sebagai talent. Berarti kan video model kedua itu ada animasi, ada orang. Kemudian yang ketiga, misalkan footage. Nah, footage ada nggak anggaran untuk syuting? Kalau nggak ada anggaran untuk syuting, berarti kan kita tinggalkan itu. Jadi nggak ada video yang kita buat itu semuanya full pengerjaan di studio. Tidak ada pengerjaan di tempat syuting atau di kelas atau di mana, atau misalkan belajar tentang penyuluhan desa. Apakah kita turun ke desa untuk bikin video syuting? Para penyuluh ini langsung melaksanakan kegiatannya dalam menyuluh. Nah, itu juga nanti mohon masukan-masukan dari, tapi nanti nggak sekarang ya, karena sekarang sudah tinggal 4 menit lagi. Itu mohon Pak Gentur dan Pak Adut ya disiapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama, karena saya khawatirnya tiba-tiba minggu depan ada pertemuan, minggu depan ada pertemuan koordinasi ya. Nah, kalau kami maparin itu juga kan bosan juga nanti mereka, kok maparin itu mulu gitu kan. Kemudian juga tolong contoh-contoh storyline, bukan contoh ya, tapi memang sudah mendekati pada apa yang akan kita gunakan. Nanti Pak Gentur sama Pak Adut
diskusi boleh by phone atau di grup atau berdua lah diskusi lah ya. Membuat format storyline yang akan digunakan. Tentunya dengan mempertimbangkan tadi ya hasil pemetaan kita. Ya, jadi kalau misalkan nggak ada storyboard, nggak ada yang ada storyline, nggak ada dan lain sebagainya lah ya, menggambaran mengenai oh ini voice-nya seperti ini, lagu ini, oh di sini di deskripsi ini harus ada jangan sampai gini, script writer itu nyusun dengan storyline yang kemudian menggambarkan animasi di sebelahnya, sementara animasinya kita kesulitan. Misalkan gitu ya. Berarti kalau seandainya skrip itu disusun oleh tim penyusun modul, maka ya sudah seperti mereka jadi tutor aja. Bahasanya mengenai aset yang ada di sampingnya itu kreasi dari animator aja. Ya teman-teman animator yang menerjemahkan. Misalkan kalau dibuka ruang oleh animator untuk memberikan masukan dari tim penyusun modul, mungkin nggak animator akan kesulitan ketika banyak misalkan ya wanita desanya harus jadi kembang desa, misalkan, ini repot. Akhirnya nanti cari asetnya, bikin asetnya kerepotan sendiri gitu ya. Nah itu silakan nanti teman-teman tim produksi membuat ketentuannya, buat aja pedomannya gitu ya, pedomannya harus tim scriptwriter dari penyusun modul itu harus menyusun tanpa ada kalaupun mau ngasih masukan tentang aset yang ada di sampingnya atau karakter yang ada di sampingnya itu seperti apa, boleh tapi tidak mengikat. Kalau nanti mengikat nanti yang kesulitan tim produksi sendiri harus bikin aset yang akhirnya lama. Apalagi kalau menggunakan After Effects gitu ya, kan bikinnya harus pelan-pelan gitu ya. Boleh nggak misalkan menggunakan aset-aset yang ada di Photon gitu atau Duton atau Canva dan lain sebagainya lah ya, silakan nanti berkreasi. Kan kombinasi itu juga bisa dilakukan. Atau Sparkle juga bagus ya, media Sparkle kalau mau dipakai. Kombinasi misalkan gini, dalam satu modul itu ada 10 segmen ya. Nah, 10 segmen itu bisa saja kombinasi antara video footage dengan animasi, full animasi. Animasinya itu nanti menggunakan media yang berbeda-beda. Silakan aja di create gitu ya. Rancangan. Kemudian teman-teman modul nanti informasinya kita akan sampaikan ketika sudah ada informasi lebih lanjut dari Pemdes ya. Itu saja mungkin dari OM, PM, ada yang mau disampaikan? Cukup ya? Dari Bapak Ibu sebelum kita akhiri, pas nih 10.30. Sebelum kita, jadi mohon maaf, yang dapat kue hanya di sini ya. Yang nggak dapat kue ya nasib. Izin Prof, untuk modulnya yang kemarin di desa ya Prof. Putus-putus Pak, gimana Pak? Izin Prof. Izin modul sebentar, saya off cam aja biar ada. Ya. Untuk modulnya itu yang kemarin dilatihkan di pelatihan aparatur desa yang periode kemarin ya Prof. Nah, itu yang saya belum tahu juga ya. Ada informasi dari Mas Iqbal? Ini modulnya apakah yang dilatihkan di yang lalu ya Pak ya? Iya, yang bulan kemarin. Oh, bulan kemarin. Mungkin iya Pak, mungkin iya, tapi saya belum tahu. Pastinya mungkin nanti kita inilah Pak ya, karena belum ada info. Hah? Belum dapat bahan nggak Pak? Tapi mungkin iya, karena pastilah karena dari bersumber dari rahim yang sama ya pasti nanti kemungkinan sama. Kalau Pak Yudi punya boleh dikirim. Yang ini mungkin Prof. Bisa jadi Pak. Kita belum dapat bahannya. Boleh dikirim. Boleh dikirim. Saya forward ke grup ya Prof. Boleh Pak. Siap. Siap. Thank you Pak. Ada lagi? Cukup ya? Baik.
Terima kasih. Kalau tidak ada Cukup lagi, saya kira, Pak. cukup efektif pertemuan kita. Nanti informasi-informasi tambahan kita akan sampaikan berikutnya kalau ada progres. Yang jelas ini kita sudah mulai bergulir penugasan dari teman-teman. Nanti saya buatkan format untuk buku-buku pegangannya bisa digunakan, dan untuk memperbaiki bisa juga nanti berbasis pada apa yang tadi disampaikan. Sebagai contoh, tadi dari contoh Pak Yudi nanti bisa dikembangkan contoh skripnya, teman-teman bikin storyline dan seterusnya. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan bisa dilancarkan semuanya. Untuk hal-hal yang berkaitan dengan administratif nanti dari PM dan manajemen yang akan menyampaikan secara langsung ke teman-teman secara private. Terima kasih. Kita akhiri pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini dengan sama-sama bacaan dalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Thank you semuanya. Oke. Sampai Siap. ketemu, mudah-mudahan Siap. nanti kita bisa Sampai kopi ketemu. dengan Sehat-sehat semuanya, Prof. Sehat-sehat Thank you. semuanya. Oke, sehat semua. Waduh.